Shalom, perkenalkan nama saya Anggreni Amelia Tumiwa dari kelas A1 Keperawatan semester 3 dengan NIM 2014-2010-23 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan membahas tentang memikirkan kembali nasionalisme bagi generasi milenial. Dan kita masuk dalam materi. Berbagai kalangan sepakat bahwa generasi milenial didefinisikan sebagai generasi masa kini yang lahir pada 1980-an hingga 2000-an. Mereka hadir di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak dapat terbendung. Mereka hidup di dalamnya. Terlebih lagi, internet sudah menjadi keseharian mereka. Internet telah menjadi jalan yang menghadirkan ruang ekspresi seluas-luasnya kepada generasi milenial. Oleh sebab itu, generasi ini juga dijuluki sebagai disruptor atau generasi yang ingin hidup sebebas-bebasnya tanpa terkekang oleh sistem sosial tertentu. Berdasarkan data statistik pada 2010, jumlah anak muda di Indonesia mencapai hingga setengah jumlah penduduk Indonesia. Dengan demikian, mereka memiliki sekaligus mengelola ruang publik dalam kehidupan di tengah masyarakat. Mereka juga turut andil dalam membentuk atau mengartikulasikan nasionalisme di ruang publik. Sebelum itu, kita lihat sedikit kebelakangan bagaimana nasionalisme dapat terbentuk. Kajian klasik dan menegaskan bahwa bangsa sebagai muara dan nasionalisme terbentuk sebagai masyarakat yang dibayangkan dua faktor utama turut membentuk hal tertentu, yaitu kapitalisme cetak dan mobilisasi pemuda. Kapitalisme cetak menghasilkan media massa yang berkontribusi dalam penyebaran berbagai gagasan ke masyarakat. Sementara itu, mobilisasi pemuda antar daerah maupun antar bangsa semakin memperkuat kesadaran hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Kajian-kajian seputar nasionalisme terus bermunculan hingga abad ke-21. Sekurang-kurangnya, kajian tersebut dapat dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, perdebatan tentang berbagai bentuk nasionalisme. Sebuah konsep menarik diperkenal yaitu everyday nationalism, yang berarti manifest nasionalisme melalui ekspresi sehari-hari yang mungkin tidak disadari. Kedua, kemunculan nasionalisme populis di berbagai belahan dunia, terutama nasionalisme sayap kanan. Ketiga, studi pemuda dan nasionalisme dalam konteks Indonesia yang masih mengandung bias definisi, baik definisi yang negatif dan homogen serta definisi yang jebak dalam memori masa lalu. Dengan demikian, studi secara khusus atas generasi muda dan nasionalisme masih belum aktual. Berkaca dalam itu, konsep everyday dapat menjadi kerangka untuk mengeksplorasi gagasan lebih lanjut. Kerangka ini oleh Aulia Hadia diterangkan dalam bentuk grafik yang terdiri atas beberapa faktor kunci seperti peleburan publik dan privat, keterbukaan ruang, kecepatan dan keterhubungan viral, penyatuan ruang publik dan pasar, eleologi dan polarisme. Epilog yang ditulis Tung Junlan menjadi bagian pembungkus dalam buku ini. Ia pertama menyoroti tren nasionalisme yang kadaluarsa yang berkembang di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Dalam berbagai penelitian, survei, seminar, dan dialog ditemukan kecenderungan bahwa pandangan terhadap generasi milenial masih didominasi secara negatif. Indonesia, slogan NKRI harga mati, berhadapan dengan NKRI bersyariah yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Tidak hanya itu, nilai-nilai Pancasila mulai dibedah lebih dalam di tengah pergulatan paham sekuler dan agama. Di tengah hangatnya perdebatan tersebut, sebagai generasi milenial bersuara dengan menuangkan gagasannya dalam buku ini. Nasionalisme yang selama ini terkurung dalam ruang fisik yang terbatas, serta romantisme menjadikan paham ini kadaluarsa, alias bukan selera milenial. Namun, itu bukan berarti nasionalisme benar-benar hilang dari mereka. Tung Julan menyimpulkan bahwa nasionalisme milenial adalah nasionalisme yang berbeda tetapi tidak salah. Ruang dan waktu bukanlah batasan kaku dalam menilai nasionalisme. Selain itu, disrupsi dan yang selama ini digadang-gadang menjadi pandang oleh belum benar generasi milenial yang berperspektif global harus berhadapan dengan ruang yang negara yang semakin menyempitkan mereka.